Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Maula Mirza. Pada video ini saya akan menjelaskan materi tentang Inggris dalam mata kuliah struktur data. Di sini saya akan membahas mulai dari pengertian, struktur jenis, juga ada operasi sampai contoh implementasinya. Nanti juga akan dibahas apa perbedaan antara array dan juga perbedaan antara array dengan English dalam pemrograman. Baik, kita langsung masuk ke pembahasan ya teman-teman. Dimulai dari definisi. Nah, jadi di English itu adalah struktur data yang terdiri dari beberapa elemen yang saling terhubung. Setiap elemen yang dihubungkan menggunakan pointer. Nah, pointer ini adalah alamat yang menunjuk ke elemen berikutnya. Dan setiap elemen yang ada dalam English ini disebut dengan node atau simpul. Jadi kita akan lanjut ke karakteristiknya. English juga mempunyai beberapa karakteristik. Nah, yang pertama, datanya tidak harus tersusun berurutan di memori, jadi lebih fleksibel dibandingkan array ya. Yang kedua, English itu bersifat dinamis, artinya bisa bertambah atau berkurang sesuai kebutuhan kita ya. Berbeda dengan array, dia menggunakan ini, statis kalau nggak salah, yaitu tetap. Nah, lalu elemen pertama disebut dengan head. Kalian dapat melihat di sini ada di elemen pertama yang biasanya disebut dengan head. Terus, dan yang terakhir akan menunjuk ke yang namanya null. Semua node yang dihubungkan menggunakan pointers. Ini. Semua node yang dihubungkan menggunakan pointer ya untuk penghubung. Oke, lalu selanjutnya. Nah, di sini ada yang namanya struktur node. Ya, teman-teman. Di dalam English, setiap node terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah data, yaitu untuk menyimpan sebuah nilai. Lalu, dan yang kedua adalah pointer atau next, yang menunjuk ke node berikutnya. Jadi, kalau dibayangkan bentuknya seperti rantai yang saling terhubung. Begitu. Kalian dapat melihat dalam sebuah contoh ini, ada bagian-bagian data dan juga next ya, teman-teman. Lanjut. Jadi di bagian ini, secara umum, English memiliki beberapa tipe, yaitu yang seperti kalian lihat, ada berapa? Ada 4 ya. Ya. Yang di situ terdiri dari single English, double English, dan yang ketiga circular English, dan yang keempat multiple English. Oke, di sini kita bakal bahas. Baik, di sini tuh jenis English ya. Jadi di single English ini hanya memiliki satu pointer, jadi hanya bisa ditelusuri satu arah saja ya. Kemudian kalau di double English ini, dia tuh memiliki 2 pointer, yaitu previous dan juga next, sehingga bisa maju dan juga bisa mundur. Sedangkan di circular ya ini, ya di ini, circular ini, node terakhir tidak menunjuk ke nol seperti yang kita lihat. Dan node-nya tuh akan kembali ke node yang pertama sehingga membentuk sebuah lingkaran, teman-teman. Intinya, kalau single English dia hanya satu pointer, yang kedua itu bisa 2 pointer, yang ketiga itu bisa lebih, dan multiply juga bisa menggunakan lebih dari 1. Next. Operasi English. Teman-teman, dalam English ada beberapa operasi ya. Yang pertama adalah penambahan node di awal, yaitu dengan membuat node baru lalu menjadikannya sebagai head. Yang kedua adalah menghapus node pertama, yaitu dengan memindahkan head ke node berikutnya. Dan yang terakhir adalah menghapus node terakhir dengan cara menelusuri sampai node sebelum terakhir
lalu memutuskan pointer ke not terakhir. Lalu memutus pointer ke not terakhir ya teman-teman. Okay, next. Jadi menurut saya ini ya, ini perbedaan antara array dengan linked list. Kalau dibandingkan dengan array itu datanya tersusun ya teman-teman, berurutan di memori, dan ukurannya juga tetap karena dia memakai yang namanya struktur statis ya. Lalu aksesnya itu cepat teman-teman. Kalau dibandingkan dengan linked list, dia tuh tidak berurutan dan juga sifatnya itu dinamis, gampang berubah-ubah. Misalnya kita bisa mengubahnya sesuai kebutuhan, bisa bertambah, bisa kita kurangi gitu. Dan aksesnya lebih lambat teman-teman dibandingkan dengan array. Kelebihannya, kalau di linked list kita bisa lebih fleksibel gitu. Okay, next. Nah, baik teman-teman, di sini kita akan membahas operasi dasar juga. Nah, di operasi dasar ini kita ada yang namanya traversal, yaitu untuk menelusuri data atau not. Yang kedua ada insert untuk menambahkan data. Yang ketiga ada deletion untuk menghapus data, dan juga yang terakhir yaitu searching untuk mencari not atau data ya. Next. Nah, linked list itu juga memiliki kelebihan dan juga kekurangan ya teman-teman. Kelebihan linked list ini adalah bersifat dinamis dan fleksibel. Selain itu, mudah dalam menambah dan juga menghapus data. Namun, kekurangannya adalah penggunaan memori lebih besar dan akses datanya lebih lambat dibandingkan array. Next. Selanjutnya, saya akan menampilkan sebuah contoh implementasi linked list menggunakan Python ya. Berhubung saya sudah merekam kemarin pas menggunakan laptop di asrama ya. Oke, ini cuma memperlihatkan ininya aja ya, set code-nya aja. Nanti akan ada videonya. Selanjutnya saya akan menunjukkan contoh sederhana implementasi linked list menggunakan bahasa pemrograman Python. Pada program ini kita akan membuat struktur linked list yang dapat menambahkan data dan juga menampilkan data yang ada di dalam linked list. Selanjutnya, kita membuat kelas linked list. Kelas ini digunakan untuk mengelola not-not yang ada di dalam linked list. Pada bagian konstruktor, kita membuat variabel head yang berfungsi sebagai penunjuk ke not pertama yang ada di dalam linked list. Nilai awal head diatur menjadi non, yang berarti linked list masih kosong.
Selanjutnya, terdapat fungsi tambah yang digunakan untuk menambahkan data ke dalam link list. Pada bagian ini kita membuat sebuah note baru menggunakan kelas note dan menyimpan data yang diberikan ke dalam note tersebut. Nah, kita akan lanjut ke bagian if self. Nah, jika link list masih kosong, maka note baru tersebut akan dijadikan sebagai head atau note. Jika link list sudah memiliki data, maka program akan menelusuri not satu per satu. Dia akan menelusuri notnya satu per satu mulai dari head sampai menemukan not terakhir. Setelah not terakhir ditemukan, pointer dari not tersebut akan diarahkan ke link baru yang telah dibuat. Jadi kita akan melanjutkannya. Jadi tadi kita udah membuat selanjutnya fungsi yang ini ya. Selanjutnya data, terdapat fungsi yang bakal ditampilkan menggunakan semua data yang ada di dalam list. Jadi kalau yang bagian ini, program akan memulai dari note pertama yaitu head, ya kan? Kemudian program akan menampilkan data yang ada pada setiap note. Setelah itu program akan berpindah ke note berikutnya menggunakan pointer next sampai tidak ada note lagi. Nanti saya akan lanjutkan lagi. Pada bagian ini kita membuat objek link list yang diberi nama sebelah. Nah, kalau yang bagian ini kemudian kita menambahkan beberapa data ke dalam link list menggunakan fungsi tambah. Nah, ini fungsi tambahnya. Bukan. Setelah data dimasukkan, kita memanggil fungsi tampil untuk menampilkan seluruh data yang ada di dalam link list. Oke, dari contoh program ini kita dapat melihat bagaimana link list bekerja dalam menyimpan dan menghubungkan data ya guys. Sekarang kita coba jalankan. Oke, tadi shortcutnya masih bertabur, jadi ini udah aku rapiin karena kan yang di video tadi kan masih bertabur ya. Jadi kalau misalkan tidak sesuai juga dia nggak mau jalan. Tadi saya sudah cek kenapa menjadi error tidak bisa dijalankan, makanya karena masih bertabur. Ini udah saya rapikan, baru kita runkan ya. Nah teman-teman, hasilnya kalau sudah kita runkan, sudah kita jalankan, dia bakalan keluar seperti ini. Oke teman-teman, terima kasih. Jadi, dapat disimpulkan bahwa link list adalah struktur data yang terdiri dari node yang saling terhubung menggunakan pointer. Link list bersifat dinamis dan fleksibel. Selain itu, link list memiliki beberapa jenis yang dapat digunakan dalam pemrograman. Oke, demikian penjelasan saya mengenai link list. Semoga materi ini dapat dipahami dengan baik. Terima kasih atas pengertiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.